Ibarat dua sisi mata uang yang tak pernah bisa berdampingan. Seperti itulah agaknya perumpamaan yang tepat untuk menggambarkan permasalahan yang tengah terjadi antara mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan wanita diduga selingkuhannya dan bahkan diduga memiliki anak dari hubungan. Siapa lagi kalau bukan Lisa Mariana? Seperti juga kita ketahui bersama, beberapa waktu kemarin publik sempat dibuat heboh dengan sikap mengejutkan yang diambil RK, di mana ia memilih untuk menutup pintu damainya dengan Lisa. Melalui sang kuasa hukum, ia mengurai beberapa alasan mengapa ia lebih memilih melanjutkan proses hukum ketimbang berdamai. Di balik kabar mengejutkan tersebut, media sosial agaknya juga sempat dibuat heboh dengan dua peristiwa kontras yang terlihat dari unggahan Atalia dan Lisa di akun media sosialnya masing-masing. Lantas seperti apakah unggahan tersebut? Apakah ada maksud tertentu di balik unggahan Atalia yang menuliskan innalillahi di akun media sosialnya? Dan lalu seperti apa pula unggahan terbaru Lisa yang bahkan memperlihatkan dirinya tengah menangis terseduh-seduh dan berteriak-teriak diduga dialamatkannya untuk sang mantan gubernur. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diceritakan sebelumnya, atau menelisik kembali dua peristiwa kontras yang terlihat dari unggahan Atalia Praratya, istri Ridwan Kamil, dan Lisa Mariana di akun media sosialnya. Lisa sejak mengetahui upayanya untuk berdamai tak mendapatkan tanggapan yang baik dari Ridwan Kamil, tak butuh waktu lama, Lisa langsung saja mengungkapkan kekesalannya di sosial medianya. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Dengan suara bergetar Lisa bahkan mengungkapkan kekecewaan yang amat mendalam. Pasalnya Lisa menceritakan, langkah restoratif justice itu sendiri sebenarnya datang dari pihak sang seteru melalui kuasa hukumnya. Namun, entah kenapa langkah itu tiba-tiba ditolak mentah-mentah. Apalagi di tengah kondisi kesehatannya yang tengah menurun saat itu. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Untuk itu, dan dengan nada tinggi, Lisa pun kembali menegaskan bahwa dirinya sudah tidak lagi akan meminta tanggung jawab, bahkan ia pun sepertinya sudah mengikhlaskan kalau dua anaknya yang selama ini dipermasalahkan, ia terima sebagai anak yatim. Kemarin yang berstatement RJ itu PH-nya Bapak sendiri. Hari ini saya nggak bisa datang ke Barreskrim karena saya sakit, ini saya baru bangun habis minum obat. Kenapa tiba-tiba jadinya menolak berdamai? Kenapa orang-orang bayarannya Bapak ngamuk-ngamuk? Apa belum dibayar? Ngamuk-ngamuk karena kita mau RJ, makanya berubah pikiran. Pak, saya udah gak minta tanggung jawab, Pak. Dua-duanya anak saya yatim. Saya udah terima dicurangin, beneran deh. Gak bakal gue nuntut apa-apa lagi. Tapi tolong dong ya, udah, jangan serang kanan, serang kiri. Apa harus gue bongkar semuanya di sini? Cewek lebih dari 5. Capek kalau gue yang diserang orang mah capek. Nih ya, kemarin ada orang cewek lah pokoknya ya, bilang begini, Lisa, gue kasih 500 juta nih melalui si ibu gitu ya, melalui si ibu, tapi udah ya lu bersihin sama bapak, stop bahas bapak. Gua tolak, karena mau ngapain dijembatanin orang kalau bisa langsung melalui sumbernya. Ya ini udah bukan masalah duit lagi. Gue udah bilang gue cuma pengen damai, hidup tenang, udah. Mau berapa angka juga bodo amat. Ya gue udah anggap anak gue dua-duanya itu anak yatim, nggak punya bapak, tau nggak? Nggak apa-apa asal gue sehat. Kenapa tiba-tiba nggak mau RJ? Pada ngamuk orang bayaran bapak? Pada nggak terima?
Ya memang agaknya tak terbayang hati seseorang ibu yang membesarkan anaknya seorang diri, belum lagi ditambah dengan beban mental yang harus diterimanya. Lisa dengan teriakan penuh emosional kembali menegaskan bahwa ini bukan hanya soal uang ataupun beberapa besaran nominalnya, tapi ini soal dirinya yang merasa dicurangi. Lisa pun bahkan menyebut, kalaupun nantinya ia harus berseragam oranye alias tersangka, Lisa pun mengaku ikhlas. Karena hal yang dilakukan adalah semata-mata untuk memperjuangkan anak-anaknya. Dan Lisa pun kembali menambahkan, kalau dirinya saat ini sudah lelah karena menurutnya diserang dari berbagai sisi. Akibatnya, saat Lisa menyebut sempat ditawari uang sebesar 500 juta rupiah, ia pun menolak mentah-mentah tawaran itu. Dan sambil menangis, Lisa meminta kepada pihak pengadil atau dalam hal ini KPK untuk mengusut tuntas beberapa wanita yang diduga menerima aliran dana diduga dari sang mantan gubernur. Gue dicurangin, gue nggak apa-apa. Gue nggak apa-apa, gue nggak minta apa-apa. Terus kalau misalkan gue pakai baju orange juga nggak apa-apa. Gue terhormat karena gue lagi memperjuangkan hak anak gue saat itu. Tapi sekarang gue udah nggak minta apa-apa lagi, masih diserang juga. Lewat mana-mana, kanan kiri depan belakang, capek tahu. Mental gue gila. Salah emang orang miskin lawan orang kaya. Saya mendapat info dari lawyer saya bahwasanya Restorasi Justice Bapak akan memberi saya senilai 10 miliar. Tapi saya tidak peduli dengan itu, Pak. Dengan nominal saya hanya ingin hidup tenang. Saya ingin bekerja, berkarya untuk anak-anak saya. Tapi kenapa sekarang Bapak malah menolak untuk RJ? Kenapa Pak? Banyak oknum-oknum yang Bapak bayar itu marah ya Pak ya? Tidak terima ya Pak ya? Dan untuk kepada Bapak-Bapak penyidik KPK yang terhormat, mohon diusut tuntas juga. Tolong disurati yang kemarin sudah di list beberapa nama perempuan yang menerima aliran dana juga Pak. Jadi saya mohon bersifat adil, segera diusut tuntas Pak, disurati, dipanggil juga Pak, jangan hanya saya aja. Terima kasih. Sementara itu, di tengah panasnya emosi Lisa, hal yang kontras justru terlihat dari sikap yang ditunjukkan Atalia di akun media sosialnya. Atalia justru menunjukkan sikap berbeda. Mengunggah sebuah berita tentang peristiwa yang sedang ramai diperbincangkan di tanah air. Unggahan ini juga seolah mencerminkan kepedulian dan doa tulus dari Atalia di tengah badai masalah yang tengah menimpa beberapa anak di tanah kelahirannya, Jawa Barat. Tak lupa dalam unggahannya yang lain, Atalia juga menuliskan rasa terima kasihnya kepada pihak-pihak terkait di sana yang sudah cepat tanggap terhadap kejadian ini. Masih dalam unggahan Atalia, dikutip tim intens investigasi dari akun media sosialnya, Ibu Dewan itu juga sempat mengunggah beberapa kegiatannya sebagai anggota DPR RI. Atalia seperti diketahui bertugas di Komisi 8 DPR yang membidangi masalah agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan. Dari unggahannya terlihat, Atalia menunjukkan momennya saat hadir dalam rapat, membahas monitoring asrama haji yang tengah dijalankan. Sebuah fenomena kontras yang jelas terlihat. Saat Lisa Mariana larut dalam kemarahan dan tangisannya, Atalia justru tampil tenang, fokus pada tugas, dan tetap menebar doa serta dukungan untuk masyarakat. Sementara itu heboh tulisan Atalia. Hal ini agaknya yang menjadi awal mula Lisa tak kuasa menyembunyikan kesedihannya. Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ya
Awal mula tangisan Lisa Mariana di akun media sosialnya memang agaknya bersumber dari hal ini atau pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil yang mengungkapkan akan melanjutkan proses hukumnya sampai tuntas agar memiliki kepastian hukum. Muslim Jaya Butar-Butar, kuasa hukum Ridwan Kamil, juga menyampaikan apa yang disampaikan Lisa sudah tidak terbukti kebenarannya usai tes DNA yang dilakukan. Kami yang menyampaikan bahwa Pak Ridwan Kamil menolak mediasi. Kenapa? Karena dampak dari pencemaran nama baik yang dilakukan itu begitu dahsyat. Teman-teman mungkin sudah tahu. Karena memang ini yang luar biasa sekali dampaknya, sehingga Pak Ridwan Kamil memutuskan untuk meneruskan kasus ini sampai ke pengadilan. Pak Ridwan Kamil, sekali lagi kami nyatakan, beliau menyampaikan menolak secara tegas mediasi dan lebih memilih untuk melanjutkan proses ini sampai tuntas. Agar apa? Agar berkepastian hukum. Itu yang paling penting yang disampaikan Pak Ridwan Kamil, juga menjadi efek jera kepada pihak-pihak yang melakukan pencemaran nama baik terhadap Pak Ridwan Kamil. Prahara yang dipicu karena adanya dugaan asmara terlarang ini memang juga diungkapkan RK melalui kuasa hukumnya telah berdampak negatif terhadap rumah tangganya. Diungkapkannya bahwa rumah tangga Ridwan Kamil dengan Atalia juga sangat terganggu akibat isu negatif yang dibuat Lisa. Menurutnya, hal itu sangat merugikan pihak Ridwan Kamil. Selain nama baiknya hancur, rumah tangga pun mengalami guncangan hebat, bahkan sampai rusak. Ridwan Kamil menutup pintu damai dengan Lisa. Dan kini pihaknya menunggu dari Bareskrim soal seperti apa proses yang akan terjadi selanjutnya. Dengan kasus ini kan yang pasti memang dampak terhadap keluarga itu ada. Itu yang paling penting. Ya, jadi gini, kalau itu ya sudah, ini ya, kita tunggu dari Bareskrim seperti apa proses kelanjutannya. Karena ini kan memang kasus ini sebetulnya tidak susah untuk menaikkan statusnya. Kenapa? Buktinya sudah cukup. Tinggal sekarang kami percaya kepada Bareskrim Mabes Polri bisa bertindak profesional, bisa independen untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya sampai selesai gitu. Sementara itu, lain halnya soal permasalahan awal yang membuat air mata Lisa jatuh. Kemarin, atau dikutip dari akun media sosialnya, Lisa agaknya tengah bahagia. Pasalnya Lisa tampak mengenakan baju pengantin. Lantas apakah Lisa akan menikah dan segera akan membuka lembaran barunya dengan sang kekasih? Teruntuk subscriber Intense Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Jangan lupa dukung terus channel Intense Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Ya, Lisa sendiri seperti diungkapkan olehnya belum lama ini sempat mengakui bahwa biduk rumah tangganya dengan sang suami belum lama ini telah kandas. Uniknya, meski menurut Lisa belum memasukkan gugatan atau sah menurut pengadilan, tapi kemarin atau dikutip dari akun media sosialnya, Lisa tampak sedang mengenakan baju pengantin dan bahkan berdiri berdampingan bersama dengan pacar barunya. Membuat beberapa video ala-ala pernikahan, bahkan dalam captionnya Lisa menuliskan, "Hari yang spesial ini, kita persembahkan lagu Cinta Tanpa Nama, lagu yang bercerita tentang hubungan tanpa status. Saat bersama, rasanya penuh sayang, tapi di luar, seakan tak ada apa-apa." Lantas, apakah Lisa akan menikah dan sekaligus menutup lembaran lamanya? Iya, emang janda. Mau gimana dong, janda kita. Promo dikit, nggak apa-apa. Udah 1 bulan. Belum, kan 3 bulan ya, 3 bulan 10 hari, bener gak sih masa idenya? Belum, udah, tapi udah talak 3 lah langsung. Nggak apa-apa, cuman berbeda, banyak perbedaan pendapat aja ya selama 1 tahun terakhir gitu. Nggak jauh, nggak ada. Gimana ya, udah ngerasa nggak nyamannya, udah dingin gitu rumah tangga, ngerti gak sih? Gue pulang ke rumah tapi gue kayak lu tuh bukan rumah gue gitu loh, hambar gitu kan, udah setahunan ya gitu, flat aja gitu. Sekarang udah pisah rumah.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa dukung terus channel Intens Investigasi jelang mencapai 4 juta subscribersnya di tahun ini. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen.